Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di channel ini. Di video ini merupakan lanjutan ya, masih lanjutan dari video-video yang sebelumnya mengenai MS Word, Microsoft Word. Secara khusus untuk video kali ini, yang akan saya bicarakan adalah mengenai page number. Sebenarnya di video yang sebelumnya, waktu kita membahas daftar isi kalau nggak salah ya, itu sempat kita bahas tentang page number tapi hanya sepintas gitu ya. Termasuk juga kalau nggak salah waktu bahas apa ya, pokoknya pernah sebelumnya di video sebelumnya pernah sepintas saya bahas 2 kali tapi hanya sambil lalu karena kebetulan bisa dicontohkan sekalian dengan page number. Nah, di video kali ini secara khusus akan kita bicarakan mengenai page number. Nanti ada dua mungkin ya, ada 2 kategori di video ini. Yang pertama nanti kita akan coba membuat page number yang sederhana. Sederhana itu dalam artian setiap halaman itu page numbernya sejenis, jadi tidak gonta-ganti. Sedangkan yang kedua, kita akan coba nanti bagaimana kalau ingin membuat page number yang dalam satu dokumen ya, dalam satu dokumen itu gonta-ganti. Jadi misalnya di bagian awal-awal itu menggunakan halaman Romawi kecil itu ya, yang I kemudian I2, I3 itu ya, Romawi kecil. Kemudian nanti di halaman-halaman berikutnya menggunakan angka biasa. Nah, kita akan coba seperti itu. Oke, kita langsung saja. Oke, ini sudah saya siapkan dokumennya. Ini masih kosong ya, nanti nggak masalah. Walaupun sudah ada isnya sama saja. Nanti kita akan coba juga. Oke, yang pertama untuk sebentar. Ya, untuk menginputkan atau untuk menggunakan page number itu kita page number itu letaknya di header dan atau footer ya, header atau footer. Oh ya, di 2 video itu kemarin, di video tentang daftar isi, kemudian juga di video tentang header dan footer ya. Di 2 video itu ada pembahasan sepintas mengenai page number gitu ya. Oke, header dan footer itu kemarin ada di sini ya, insert ya, insert kemudian di ini bisa header bisa footer, atau secara khusus sini ada page numbernya ya. Ya, sekali lagi kursornya diperhatikan yang besar ya, kursor yang kecil diabaikan saja. Oke, kemudian atau bisa juga langsung di double klik di sini juga bisa, di header maupun di footer. Nah, oke. Ini header, maka yang bawah pun juga akan aktif, ini footer. Oke, kemudian untuk insert page number tinggal lewat sini bisa, atau mungkin kalau dari awal tadi kita belum aktifkan header footer, kita bisa langsung ke sini ke tab insert, kemudian pilih yang page number, ini ya, page number. Kemudian nah, tinggal kita tentukan kita mau letakkan halaman itu, nomor halaman itu di sebelah mana, di atas ya, top of page, atau di bottom of page. Nah, di atas pun masing-masing, di top maupun di bottom itu ada 3 pilihan secara umum, di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan. Gitu ya. Kita akan coba yang umum saja, kita akan letakkan halaman di bottom, di bawah, tengah. Ya, bottom, kemudian pilih yang ini, plain number 2. Letak halaman di tengah. Oke, maka nah, dia akan langsung muncul di tengah sini. Ini di halaman pertama ya, secara default. Oke, kemudian ini saya close tampilan header footernya, bisa di double klik sini, bisa di double klik di luar area ini bisa, atau close ini juga bisa. Oke, berikutnya halaman pertama sudah. Kita kan udah, dengan demikian kalau kita ingin membuat halaman yang sederhana, yang simple ya seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita ketik seperti biasa gitu ya, bla 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 bla. Ini cepat-cepat saya Ctrl Enter untuk break. Nah, ini langsung pindah ke halaman 2. Halaman 2 pun juga akan terbentuk ya, menggunakan tadi insert ya, insert kemudian page number ini. Nah, tinggal kita pilih mau posisi di mana. Yang barusan ini contoh yang di bottom, kemudian tengah. Oke, berikutnya juga sama. Kalau ini saya lanjut ke halaman berikutnya lagi,
Saya coba supaya cepat ya, Ctrl Enter. Nah, langsung ke halaman 3. Halaman 3 pun juga akan terbentuk. Oke. Sekarang kasus lain, ternyata di dokumen ini, jadi kebetulan misalnya ini saya sedang membuat dokumen gitu ya, tapi kemudian filenya saya sendiri-sendirikan. Misalnya bab 1 sendiri, bab 2 file sendiri, bab 3 file sendiri. Nah, jadi otomatis kalau seandainya ini bab 1, oke, benar sudah mulai dari halaman 1 ya, bab 1 biasanya. Tapi kalau misalnya ini adalah file dari dokumen bab 2. Ya, sebagai contoh ini adalah file dokumen bab 2, maka di halaman pertamanya ini kan nggak mungkin halaman 1. Pasti lanjutan dari yang file sebelumnya. Contoh misalnya bab 1 itu ada 5 halaman misalnya. Bab 2 otomatis kan mulai dari halaman 6. Nah, maka cara untuk mengubahnya bisa di double klik di sini, page number-nya ini. Nah, ini ya, sudah aktif lagi. Kemudian kita ke atas, ke menu ini tadi ada desain yang khusus untuk header dan footer ya. Hati-hati, bukan desain yang ini, beda. Tapi ini desain khusus untuk header dan footer. Nah, di sini kemudian di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada ikonnya pengaturan page number. Kita bisa klik ini. Kemudian kita pilih format page number. Format page number. Nah, di sini kita bisa satu, menentukan jenis nomor halamannya mau kayak gimana. Ini contoh kasus lain ya, kalau ternyata dokumennya mau menggunakan format penomoran yang berbeda, bukan 1, 2, 3 yang biasa, tapi yang lain. Mungkin yang rumahnya kecil atau yang lain-lain bisa lewat sini. Nah, kalau yang tadi saya contohkan itu, misalnya ingin mulai dari halaman 6, maka kita bisa di sini, start at 6. Tuh ya, ini saya oke. Nah, udah, ini halaman pertamanya dari halaman 6. Berikutnya akan lanjut 7, 8, dan seterusnya. Kita coba lagi tadi kalau ingin mengubah yang jenis halaman lain gitu ya. Ini coba kalau saya double klik sini bisa nggak ya? Ini nggak saya aktifkan dulu, tapi saya langsung ke insert, ya, insert, kemudian page number, langsung ke format page number. Ini juga bisa. Ya, jadi tanpa perlu double klik tadi ini di bagian halamannya, nggak perlu di double klik, bisa langsung ke atas tadi, insert, kemudian page number. Nah, sekarang kita pilih yang format page number. Number formatnya misalnya saya ganti yang Romawi kecil. Nah, ini Romawi kecil. Dan nah, dia kan menyesuaikan ini. Start at 6 tapi dalam bentuk Romawi kecil. Ini saya oke. Udah, ini masih di halaman pertama, kita lihat. Nah, ini sudah menyesuaikan. Oke. Halaman terakhir, halaman 8. Ini kalau halamannya tadi saya istilahkan tuh sama gitu. Jadi baik itu posisinya maupun jenis nomornya tuh sama semua. Jadi tidak ada perubahan dalam penomoran halaman. Itu bisa dengan cara seperti ini. Nah, sangat gampang. Oke, kemudian saya buka file yang baru saja. Saya Ctrl N. Nah, sekarang di sini kita akan coba bagaimana kalau sekarang ingin membuat penomoran halaman dengan atau berbeda-beda. Jadi saya kepingin nanti dalam satu dokumen ini itu ada beberapa penomoran halaman. Yang pertama nanti kita akan contohkan menggunakan Romawi kecil ya, yang umum digunakan. Halaman-halaman berikutnya nanti menggunakan angka biasa, 1, 2, 3 yang biasa. Nah, untuk pengaturan itu nanti secara khusus kita harus bermain, istilahnya ya, harus melakukan pengaturan pada bagian atau yang namanya section. Jadi di bagian insert ini hanya saya tunjukkan dulu. Di layout, kemudian di break. Nah, yang kemarin sempat kita gunakan kan ini, page break ini ya. Jadi langsung pindah halaman untuk menyingkat istilahnya. Nah, ini ada lagi yang di bawah sini. Nah, ini section break. Section break nanti ini akan menyebabkan istilahnya itu antara halaman satu dengan halaman yang satunya itu putus hubungan, gak ada hubungannya. Gitu. Nah, dengan dasar itulah maka nanti kita bisa melakukan pengaturan halaman yang berbeda atau terpisah. Karena kan kalau secara default halaman kedua itu kan sambungan dari halaman pertama. Secara default kan seperti itu, maka dia nyambung.
Nah, supaya nggak nyambung lagi, bisa kita atur sendiri-sendiri, maka kita lakukan yang namanya section break. Nah, maka dengan ini menjelaskan atau menjawab juga yang dulu di video yang sebelumnya ya, pernah saya katakan bahwa ada pengaturan khusus bahwa header dan footer ini bisa dilakukan secara berbeda-beda. Karena kan dulu waktu kita bahas header footer, konsepnya kan konsep umum ya. Konsep umum kan header maupun footer tuh pasti akan menampilkan objek yang selalu sama di tiap halamannya. Nah, maka dengan pengaturan section break ini, kita bisa memperlakukan header maupun footer secara khusus, sehingga nanti di tiap-tiap halaman itu atau di halaman tertentu yang kita inginkan, header dan footer atau header maupun footer itu bisa kita set berbeda di tiap halaman. Oke, kita langsung saja untuk mencoba membuat halaman yang berbeda-beda. Oke, ini masih kosong juga, sama nggak masalah, walaupun nanti ada isnya tetap sama saja. Oke, untuk yang pertama ini kita akan coba dulu memberikan halaman menggunakan Romawi yang kecil, maka kita bisa tadi ke insert, kemudian ke page number ini, kemudian sama di sini akan saya letakkan di bawah saja, bottom, kemudian di tengah ini, tengah bawah jadi. Oke, ini sudah muncul, kemudian langsung saya ubah menjadi Romawi, angka Romawi. Page number, kemudian format page number, ini saya ubah menjadi Romawi. Oke, ini saya dah jadi. Nah, ini saya close dulu, ya, kemudian akan saya buat beberapa halaman seperti biasa. Saya Ctrl Enter. Nah, misalnya sampai halaman 4, ini halaman 5. Nah, oke. Halaman 5. Kemudian setelah ini kan kalau kita lihat, ini saya double klik ya di sini, cepat-cepat aja. Nah, di sini tulisannya masih sama semua, header footer ya. Tidak ada informasi ini section berapa, karena ini masih dalam satu section yang sama. Nah, sekarang kita akan memecah. Ini saya close dulu. Nah, dari ini halaman 3, halaman 4, ini halaman 5 ya. Nah, dari halaman 5 ini, saya akan membuat halaman ke-6, tetapi halaman ke-6-nya ini adalah section yang berbeda. Maka caranya mirip seperti waktu kita page break, ya, cuman sekarang section break. Di layout ini, kemudian break ini, kita klik, kita pilih yang section break next page. Jadi kita akan membuat section baru, di mana section baru ini ada di halaman yang baru juga. Ya, kalau yang continuous kan section barunya ada di halaman yang sama. Kalau next page ini section barunya ada di halaman yang baru. Oke, kita klik section break yang next page. Oke. Ini tadi halaman 5. Sekarang ini, ini halaman 6. Sekarang kalau kita coba double klik di bagian footer maupun header sama saja, ini saya double klik. Nah, muncul ini. Footernya section 2. Headernya juga section 2. Nah, yang tadi ini adalah section 1. Artinya sekarang kita sudah di dokumen ini kita sudah punya 2 section. Section pertama itu ada 5 halaman itu, dan section kedua yang baru kita buat ini. Oke, maka dengan demikian kita bisa siap untuk lanjut ke langkah berikutnya setelah kita memecah section ini. Atau mungkin saya beri contoh dulu bagaimana kalau dokumen sudah ada. Jadi ini kan baru ya, kita ini buat baru. Kalau sudah ada bagaimana? Ini saya close dulu. Saya undo dulu. Nah, ini ya sudah kembali ya, sectionnya sudah terundo. Nah, sekarang ini saya buat halaman baru dulu. Sama di sini ya, ini masih sekali lagi ini masih section yang sama. Saya Ctrl Enter lagi misalnya. Saya buat 2. Jadi di sini saya punya 7 halaman. Nah, 7 halaman. Padahal yang halaman idenya adalah
halaman Romawinya itu hanya sampai halaman 5. Sehingga maunya saya yang di sini tertulis 6 dan 7, ini saya kepinginnya menggunakan halaman angka biasa 1, 2 gitu ya. Idenya seperti itu. Nah, maka sama di halaman 5 ini ya sama saja caranya. Halaman 5 ini, nah ini ya, ini sudah di halaman 5. Saya ke layout, kemudian breaks, kemudian saya pilih section break yang next page. Dah, sama saja. Nah, sehingga kalau di sini sudah ada isinya, kita tinggal tekan tombol delete di sini. Nah, gitu ya. Atau saya praktekkan saja, saya coba lagi. Ini dia posisinya masih masih satu section ya, masih satu section. Saya akan close dulu, kemudian di halaman 6. Nah, di sini ya. Di halaman 6 ini salah. Mana? Halaman 6. Nah, ini. Halaman 6. Oke. Oke, di halaman 6 ini saya tulis mulai dari halaman 1 misalnya. Ya, mulai dari halaman 1. Oke ya, 5, 6, 7. Dah. Baik, sekarang kembali ke yang tadi. Saya klik di halaman 5 ini sebagai akhir ya, akhir dari halaman yang Romawi kecil. Saya klik sini. Pokoknya ini klik di klik di bagian paling akhir. Jadi kalau ini ada halaman-halaman gitu ya. Misalnya ini kan akhir halaman Romawi kecil misalnya. Nah, dah di sini bisa langsung saya section break. Ini kita coba kalau langsung ya, langsung di sebelah kanannya tulisan, layout, kemudian break, kemudian saya next page yang ini, section break. Nah, nggak masalah. Kita bisa memastikan lewat sini yang sudah pernah kita bahas juga di bagian home, kemudian tanda paragraf ini ya, P kebalik yang warna hitam. Nah, maka kan kelihatan di sini, section break, next page. Nah, artinya ini sudah beda section. Nah, ini tadi saya katakan kalau dia kedorong gitu ya, dia kedorong enter ke bawah, nggak masalah, tinggal ditekan delete aja. Tekan delete lagi kalau masih belum. Nah, sudah muncul ya, sudah kembali ke sini. Oke, jadi ini salah satu kegunaan yang dulu saya katakan tuh ya, tanda seperti ini untuk mengetahui di sini ada apa sih gitu, sehingga bisa kita tentukan harus diapakan. Oke, ini saya matikan lagi. Oke ya, ini sudah beda section. Tadi kita double klik. Nah, ini sudah beda section. Ini section 1 yang masih Romawi 5 ini. Ini sudah section 2. Nah, section 2. Satu kumpulan ini satu section 2 semua. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah, nah, ini juga harus kita ubah. Di sini ada keterangan same as previous. Jadi ini berbeda ya, di bagian header itu same as previous, di bagian footer. Nah, di bagian footer juga sama, same as previous. Maka ini harus kita putus hubungannya. Jadi supaya tidak sama dengan halaman atau lembar yang sebelumnya. Caranya adalah kursor kita letakkan pada header di section ini, di section yang baru ini, yang mau kita putus hubungannya. Oke, kemudian kita ke atas, ke menu atas. Ini saya scroll aja. Nah, ini ya. Ini kelihatan. Ada informasi bahwa section kedua ini link to previous, artinya nyambung dengan section yang sebelum, atau nyambung dengan bagian yang sebelumnya. Oke ya, maka ini saya matikan. Link to previous saya matikan. Nanti di sini akan hilang. Oke, sudah off dia ya, sudah off. Nah, di sini tulisannya hilang. Tapi yang di bawah, di sini masih, maka ini pun juga bisa kita matikan juga. Jadi saya klik di bagian footer. Nanti kalau saya klik footer, maka ini nanti dia akan aktif lagi. Saya klik ke sini, nah dia aktif lagi. Maka ini saya matikan, nanti ini akan hilang ya. Ini saya matikan. Ups, tadi mana? Nah, ini ya.
sudah off, maka ini juga sudah nggak ada. Nah, maka dengan demikian kita bisa bebas melakukan perubahan ini. Contoh, di sini ingin saya ubah menjadi page number-nya, saya format, kemudian saya ubah menjadi halaman 1. Oke ya, kemudian saya mulai dari halaman 1 nanti sudah. Kalau ini continue, maka nanti dia masih jadi 6. Kita coba yang continue ya. Kita coba yang continue. Ini tadi halaman 5 Romawi. Ini halaman, halaman angka biasa sudah benar, tapi dia masih lanjut. Maka ini kita ubah tadi start at 1. Oke. Maka yang mulai section 2 ini dia mulai dari halaman 1, kemudian lanjut dia akan menjadi halaman 2. Itu ya, dan seterusnya nanti. Oke, kurang lebih itu pengaturan halaman. Jadi dengan ini kita bisa melakukan pengaturan halaman yang berbeda-beda. Jadi di satu dokumen kita bisa membuat berbeda-beda halamannya. Oke, termasuk juga misalnya saya ingin membuat tempatnya, lokasinya berbeda-beda gitu ya. Kalau lokasi berbeda-beda, mungkin saya ambilkan contoh saja ya, contoh yang sedikit real. Sekalian seperti apa sih kalau halaman tuh bisa beda-beda, ada yang di tengah bawah, nanti ada yang di kanan atas, nanti ada contohnya. Itu biasanya waktu ada tugas membuat karya tulis ilmiah ya di sekolah ini, di SMA Kantor Paulus. Itu aturan penulisannya seperti itu formatnya. Jadi ada yang di tengah bawah, ada yang di kanan atas. Oke ya, ini saya buka saja. Kayaknya saya ada filenya. Nah ini. Oke. Jadi, saya kecilkan dulu aja. Jadi ini kurang lebih contoh ya, ini hanya contoh asal saja, hanya ala kadarnya, Ini adalah idenya nih halaman judul. Ini adalah halaman judul ini ya. Ini logo sekolah. Kemudian ini ada halaman persetujuan. Ini memang tidak saya cantumkan semua, hanya perwakilan saja. Kemudian ini halaman berikutnya. Ini ya, dan juga ini juga sudah saya buat menggunakan header ini. Ya, heading ini. Kemarin waktu kita membahas daftar isi, kita harus supaya nanti otomatis muncul, kita nggak perlu ngetik manual, maka ini harus di set sebagai heading, baik heading 1 maupun heading 2. Oke. Kemudian halaman berikutnya ini abstrak ya, kemudian kata pengantar dan seterusnya. Nah, ini daftar isi, nanti kita akan coba sekalian, di sini akan kita buat otomatis. Kemudian di sini masih mungkin lanjutan daftar isi, belum cukup gitu ya, butuh 2 halaman mungkin. Daftar gambar misalnya ada. Nah, ini mulai bab 1. Dan ini juga ini sudah saya buat menggunakan heading 2. Nah, yang aktif adalah heading 2. Lihat kemarin tandanya adalah seperti ada tanda segitiga siku-siku, ini menandakan bahwa dia ini merupakan heading. Ini juga, nah ini juga. Ini cuma ini heading 1. Nah, ini heading 1, yang menjadi subnya ini adalah heading 2. Ini bab 1, kemudian tadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, kemudian lanjut bab 2 misalnya. Bab 2 ada 2.1, ini masih lanjutan misalnya, ini masih lanjutan juga. Ini 2.2, ini 2.3. Saya kira sampai bab 2 aja saya buat. Ya, hanya perwakilan ya. Selebihnya seterusnya akan sama nanti. Dan ini di dokumen ini saya sama sekali tidak melakukan section break. Nah, jadi ini adalah dokumen istilahnya? Dokumen standar. Jadi saya hanya maksimal ya, paling mentok saya hanya Ctrl Enter. Maksimal saya hanya page break. Tidak ada section break. Sehingga di sini kalau kita lihat tidak ada keterangan section yang berbeda. Ini ada di satu section yang sama. Semua halamannya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat halaman yang diinginkan. Nah, idenya adalah
Untuk halaman judul, ya halaman judul ini dia ini angka Romawi kecil, tetapi tidak ingin saya munculkan. Nah, itu ya. Jadi angka Romawi kecil dianggap sebagai angka Romawi kecil, tapi tidak saya munculkan di sini. Kemudian halaman persetujuan ini lanjut, jadi ini adalah halaman Romawi 2. Halaman Romawi 2. Romawi kecil ya halaman 2. Lanjutannya dari yang judul ini. Kemudian lanjut, ini posisinya di tengah. Nah, jadi gini, konsepnya ini, idenya adalah setiap kali sebuah halaman itu ada halaman judul, kalau setiap halaman itu ada judulnya, ini judul ya, ini judul, maka letak halaman itu ada di tengah bawah. Kalau ada judul seperti ini. Lanjutannya itu ada di kanan atas gitu. Maka ini nanti halaman persetujuan ini letaknya ada di bawah, tengah bawah. Halaman pengesahan ini adalah judul, ini juga di tengah bawah. Abstrak ini judul, ini ya, judul bagian ini abstrak ada di tengah bawah juga. Kata pengantar juga tengah bawah. Daftar isi ini ada judul daftar isi ini tengah bawah. Nah, lanjutannya ini di kanan atas. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau ada judul itu posisinya di tengah bawah, lanjutannya itu di kanan atas. Nah, maunya saya seperti itu. Daftar gambar ini di tengah bawah. Nah, bab 1 ini kan ada judul, ini ya, ada judulnya ini, dia di tengah bawah. Lanjutannya ada di kanan atas. Ini kanan atas. Nanti ini juga di kanan atas. Masih lanjutannya yang bab 1 tadi. Bab 2 ini di tengah bawah. Nah, ini tengah bawah. Bab 2. Lanjutannya bab 2 di kanan atas. Lanjutannya lagi kanan atas juga. Lanjutannya lagi kanan atas juga. Itu ya, ini juga kanan atas. Kurang lebih seperti itu idenya atau gambaran yang ingin kita buat. Ya, kompleks sekali ini. Oke, tapi prinsipnya tetap sama, kita harus memanfaatkan yang namanya section break nanti. Ya, section break, kemudian kita off-kan tadi, link to previous itu kita off-kan, kita matikan. Prinsipnya 2 itu. Oke, sekarang kita akan membuat ini ya, nah di sini. Untuk ini kalau kita perhatikan tadi, ini sebenarnya hanya tips saja. Kalau kita perhatikan untuk yang angka-angka Romawi, ini kan kebanyakan semuanya ada di tengah bawah. Ya, untuk yang halaman Romawi yang bagian pengantar ini kan kebanyakan itu ada di tengah bawah posisinya. Maka di sini kita bisa buat saja defaultnya itu tengah bawah nanti. Ya, baru sisanya itu yang menyesuaikan di kanan atas. Tapi sebaliknya pada saat kita sudah masuk ke inti karya tulisnya yang mulai bab 1 tadi, nah ini kalau mulai dari sini kalau kita amati nanti kalau sudah jadi gitu ya, mayoritas itu halaman akan banyak terdapat di kanan atas, mayoritas itu ya. Karena kenapa? Misalnya ada 5 bab, maka kan yang nanti ada di posisi tengah bawah itu kan hanya bab 1 1 halaman, bab 2 1 halaman, bab 3 1 halaman sampai dengan bab 5 1 halaman. Hanya ada 5 halaman yang posisi di tengah bawah. Selebihnya akan ada di kanan atas semua. Maka nanti untuk yang bagian ini, yang section ini kita akan buat defaultnya itu halaman ada di kanan atas. Selebihnya menyesuaikan akan ada di tengah bawah. Ya, secara konsep gambarannya akan jadi seperti itu nanti. Jadi berkebalikan dengan yang bagian pengantar yang di atas ini. Oke, sekarang kita akan buat dulu section break dulu mungkin ya, atau belakangan nggak apa-apa. Kita coba langsung aja membuat halamannya. Kita akan insert, kemudian saya perbesar dulu ya. Oke, insert, kemudian ke sini page number, kemudian bottom, kemudian tengah. Ya. Oke,
Sudah jadi, ini kita ubah menjadi Romawi kecil. Page number ini, kemudian format page number, kemudian ini kita buat Romawi. Oke, ini saya oke. Karena ini masih pertama ya, maka nggak pengaruh ini. Ini saya oke. Nah, maka dia akan menjadi ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin supaya halaman pertamanya ini, untuk ini ya, ini dia tadi kan kepinginnya tidak muncul. Karena kan halaman judul ya, halaman judul nggak perlu memunculkan penomoran halaman, tetapi ini tetap dianggap sebagai halaman 1. Nanti bisa, walaupun ini nanti nggak muncul, tetap akan bisa diketahui. Kalau ini saya delete biasa, saya delete ya, ini barusan saya backspace ya, ini saya backspace akan terblok, itu saya backspace lagi baru akan hilang, maka nanti semuanya akan hilang. Nah, maka ini saya undo. Nah, saya kembalikan lagi. Caranya adalah ya, sudah kembali semua. Caranya adalah dengan, nah ini beda lagi ini, menggunakan ini different first page. Jadi logikanya adalah untuk section ini ya, saya buat halaman pertamanya itu berbeda sendiri, istilahnya begitu. Yang lainnya itu di tengah, bawah, dan muncul. Untuk halaman pertamanya ya, jadi halaman 2 dan seterusnya itu di tengah, bawah, dan muncul. Halaman pertamanya ini saya buat berbeda sendiri, maka different first page. Bagian desain, kemudian different first page. Udah, ini tinggal saya centang saja. Nah, nanti dia akan hilang. Nah, nggak muncul kan? Nggak muncul dia. Di bagian atas juga nggak ada. Yang ada keterangan dia first page-nya. Dia berlaku sebagai first page, gitu kan. Tapi yang di halaman kedua masih ada. Nah, ini masih aman. Gitu ya. Halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ini masih aman. Nah, sekarang kita akan ke daftar isi tadi ya, yang ada. Nah, ini daftar isi yang dia ada 2 halaman. Ada 2 halaman. Maka, karena ada 2 halaman seperti ini, maka ini harus kita pecah sectionnya. Ini saya close dulu. Tadi kita ke daftar isi. Nah, ini daftar isi. Oke. Kita klik sebelum daftar isi ya. Kita klik sebelumnya. Itu di sini misalnya. Nah, ini halaman sebelumnya, halaman sebelum daftar isi. Maka di sini kita section break. Layout. Kemudian break. Section break yang next page. Ya, ini tadi kata pengantar halaman 5 Romawi. Ini daftar isi. Kita lihat tandanya. Nah, ini ya. Ini bisa kita naikkan aja supaya. Nah, oke. Ini dia, oh ya, masih heading ya, ini masih heading 1. Oke, daftar isi sudah terpisah dari atasnya. Nah, ini section breaknya di sini. Nah, sekarang kita off-kan dulu lagi, ini tandanya sudah kita pakai. Nah, sekarang ini sudah break ya, jadi kalau ini saya double klik, kita lihat, nah ini sudah section 1, yang bagian daftar ini sudah section 2 gitu. Kemudian kalau kita lihat ini halaman 5 di sini, halaman 6, ini halaman 7. Nah, yang tadi yang di bagian daftar isi, kalau kita lihat ini ya, nggak muncul apa-apa karena tadi settingan ini, nah different first page-nya masih on. Ini kan tadi kan waktu awal tadi ya, kita melakukan different first page untuk yang section 1. Nah, setelah kita break ke section kedua, maka section 2 pun juga otomatis ini ada dia defaultnya menjadi different first page. Tidak masalah. Maka tadi kan kelihatan daftar isi. Nah, ini ya daftar isi tidak muncul halamannya, tetapi ini tetap dia dianggap halaman 6 Romawi.
Lanjutannya ini adalah halaman 7. Nah, dan seterusnya. Karena dia sudah di section yang kedua. Nah, maka ini mungkin akan saya matikan dulu different first page-nya yang di sini. Nah, ini ya. Kita lihat yang di atasnya ngaruh nggak? Seharusnya 5, 4, 3, 2. Nah, nggak ada ya. Jadi masih aman. Sudah beda section, Oke, nah ini daftar isi. Sekarang langkah berikutnya adalah setelah kita break section, dan ini mungkin juga tapi ini tergantung ini ya, kalau masih aktif silakan di off kan dulu. Ini link to previous. Nah, ini ada tulisan same as previous. Ini nanti akan menyebabkan yang kita lakukan di sini akan masih akan mempengaruhi halaman-halaman sebelumnya. Maka ini saya matikan dulu, jadi nanti ini baik di header maupun di footer harus dimatikan dua-duanya karena mereka berdiri sendiri. Ini ya, bagian header sudah saya klik di sini di bagian header, kemudian link to previous saya matikan. Nah, tinggal diklik dia akan menjadi tidak aktif, tidak aktif, hilang tulisannya. Yang di bagian footer juga sama. Nah, ini. Dan ya tadi sudah saya matikan different first page, dia langsung muncul, Ini juga same as previous. Ini saya matikan, saya klik, hilang tulisannya. Maka sekarang dia akan berdiri sendiri, tidak akan mempengaruhi halaman-halaman yang di atasnya. Oke, sekarang untuk daftar isi ini, nah sekarang kita sudah siap sekarang untuk melakukan pengaturan yang berbeda dari halaman yang sebelumnya. Dan mungkin saya ralat juga untuk ini karena kan dia ini kan ada halaman lanjutannya, maka saya ralat untuk yang daftar isi ini pun nanti defaultnya itu yang kanan atas karena juga untuk berjaga-jaga seandainya daftar isinya ini membutuhkan 3 halaman, mungkin 3 halaman, sehingga halaman pertama dari daftar isi dia posisi di tengah bawah, halaman berikutnya lanjutannya ini ada di kanan atas ya. Maka nanti akan menjadi sama seperti yang di bab 1 dan seterusnya, default untuk halaman tuh ada di kanan atas ya. Oke, nah maka ini kalau di bagian daftar isi saya hapus misalnya, halamannya saya hapus ya, saya delete, saya backspace lagi, maka di atasnya masih muncul, aman jadi sudah ya. Karena tadi satu sudah di section break, yang kedua sudah kita nonaktifkan, ini link to previous sudah kita nonaktifkan. Oke, ini aman, halaman 5 masih hanya di bawah, halaman 4 juga masih di bawah saja, 3 juga di bawah saja, 2 juga di bawah, halaman 1 tidak ada ya. Oke, lanjut. Nah ini daftar isi, saya sudah hapus halamannya, maka mulai dari halaman ini, daftar isi ini sampai seterusnya, nah hilang semua halamannya ya, hilang semua. Jadi karena ini kan dianggap section yang kedua, kita belum break section, nanti nggak masalah, bisa kita atur. Oke, maka kita akan atur yang section 2 di sini. Nah ini ya, di sini saya akan buat halaman di kanan atas. Maka saya akan buat page number top of page ini ya, top of page, kemudian di kanan atas. Nah ini halaman 6, benar, masih lanjut ya, masih lanjut. Tapi nggak perlu khawatir, ini loh kok nyambung, apakah tadi ternyata masih same as previous, enggak ya. Kita coba cek atasnya, nah nggak muncul dia, nggak ada. Itu juga nggak ada di halaman pertama pun. Page up. Nah di halaman yang pertama pun nggak ada juga gitu ya, sudah aman. Oke, kembali ke sini, halaman 6 untuk daftar isi. Maka di section 2 ya, section 2 semua halaman pasti akan berada di posisi kanan atas, halaman 6, 7, nah ini ya,
8, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa atur untuk different first page lagi, sehingga untuk daftar isi yang ini, yang ada judulnya ini, nah kita beri perlakuan yang berbeda. Jadi idenya itu, khusus yang ada judulnya itu kita beri perlakuan berbeda, kita buat berbeda. Maka di sini kita beri different first page. Oke, dengan demikian maka halaman 6 tadi ya, nah ini halaman 5 tadi yang kata pengantar, nah ini halaman 6-nya sudah hilang halamannya tadi. Halaman nom Romawi nggak muncul. Nah, tapi yang 7 muncul. Maka di sini kita bisa buat di tengah bawah. Nah, ini untuk daftar isi di sini. Nah, ini kita buat tengah bawah. Maka kita bisa di page number, kemudian bottom. Oh, sebentar, ini link to previous-nya nyala. Kita matikan lagi. Oke, kita matikan lagi. Kemudian kita buat, saya scroll biar kelihatan. Nah, ini kita buat page number, bottom, ya bottom, kemudian yang tengah bawah. Oke, halaman 6. Ada di posisi tengah bawah. Nggak ada, ini ada, benar. Nggak ada, benar. Nggak ada, bawah. Nggak ada, ini ada di bawah. Ini nggak ada sama sekali. Nah, masih aman ya. Jadi sejauh ini memang sudah benar pengaturannya. Oke. Halaman 6 sudah, halaman 7 di kanan atas. Benar ya, kanan atas. Kalau misalnya nanti daftar isi masih ada lanjutannya lagi, halaman 8 Romawi, maka akan di kanan atas juga. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang daftar isi. Saya close header footernya. Oke ya, kemudian daftar gambar ini dia, nah ini kan beda lagi, maka ini bisa kita buat section break lagi, karena sudah beda apa ya istilahnya, beda topik lah istilahnya. Oke, di sini saya ini ya di halaman terakhir, di bagian terakhir yang daftar isi ini saya layout lagi, kemudian saya break, kemudian yang section break next page. Oke. Ya, ini saya delete supaya dia naik ke atas. Oke, daftar gambar sekarang sudah pasti section 3. Saya double klik di sini. Nah, ini section 3. Ini section 2. Oke ya, di sini sudah section 3. Nah, dia balik ya istilahnya ke apa defaultnya dia. Jadi kan defaultnya itu kan dia di tengah bawah tadi ya, yang atas ini. Ikut yang pengaturan sebelum-sebelumnya ini. Nah, ini. Tuh, maka intinya pokoknya kalau ini sudah benar udah biarkan aja, nggak usah diutik-utik lagi. Oke ya, ini sudah benar di tengah bawah, kanan atasnya nggak ada, udah benar. Dah, kemudian setelah ini, nah ini sekarang dia akan apa namanya section baru. Nah, section baru. Maka nanti ini juga akan sama sepertinya loh ya, sepertinya karena tadi kita sudah melakukan pengaturan different first page gitu ya. Different first page apa namanya different first page-nya itu untuk halaman pertama itu di tengah bawah, halaman lanjutan itu di kanan atas. Jadi kan mencontoh istilahnya, mencontoh dari yang daftar isi tadi ini. Nah, ini daftar isi ini. First page-nya dia di tengah bawah, halaman lanjutan dia di kanan atas. Nah, maka pada saat tadi saya lakukan section break, kita lakukan section break, maka ikut tadi ya ini halaman daftar gambarnya, halaman pertamanya di tengah bawah. Nanti ini kalau saya tambah halaman baru, kita akan coba buktikan. Daftar gambar di sini ya. Kemudian kalau di sini saya Ctrl Enter, saya page break saja, page break bukan section break ya, page break. Ctrl Enter. Nah, ini ada daftar gambar ada di tengah bawah. Kemudian lanjutannya ada di kanan atas ini. Ini masih di section yang sama. Section 3. Ini section 3 juga ya, masih di section yang sama. Nah,
Tuh. Oke, maka di sini saya sekarang saya section break. Nah, ini ya sebelumnya bab 1, Jadi di sini ya, ini anggap ini tadi kan lanjutan tadi ya, anggaplah lanjutan. Nah, di sini saya section break, layout, kemudian break ini, next page. Oke, nah kalau seperti ini tinggal di kelebihan ini kan, dia kedorong. Nah, ini dia kedorong ke bawah. Tinggal ditekan delete saja, tekan delete. Ini karena di sini ada page break ini sepertinya. Kita akan coba lihat. Ya, di home, kemudian tanda ini. Nah, ini ada page breaknya. Maka dia kedorong ke bawah. Tinggal di delete. Dah, delete lagi. Nah, selesai. Ya, ternyata berfungsi ini ya, berguna juga tanda ini. Oke, nah ini sekarang kita lanjutan tadi ada di kanan atas, benar. Kemudian bab 1 ini, bab satunya ada di tengah bawah. Nah, sudah benar ya. Tengah bawah, lanjutannya di kanan atas. Nah, sudah benar sekarang. Aman, sudah selesai ini. Tinggal kita section break akan selesai sudah. Jadi penyebabnya kenapa kok dia jadi otomatis tadi itu ya. Jadi penyebabnya adalah kenapa kok bisa otomatis beda dari sebelumnya, beda dari waktu awal-awal ini ya. Karena tadi itu terjadi waktu kita ngatur daftar isi. Daftar isi tadi kan kita masih ngatur manual gitu ya. Ini tadi itu ini kita section break. Ya, jadi dari halamannya ini, kata pengantar ini misalnya, kata pengantar kita section break supaya sectionnya terpisah dari daftar isi, sudah terpisah. Kemudian link to previews-nya itu kita matikan ini tadi. Ini kita matikan. Kemudian setelah kita matikan itu kita hapus different first page kita matikan juga. Ya, jadi section break, kemudian link to previews-nya kita matikan. Ini untung kebetulan di bagian header nggak ada apa-apanya, jadi nggak ngaruh walaupun dia muncul lagi ya. Kemudian link to previews kita matikan, kemudian different first page itu kita matikan dulu tadi, semua kita matikan dulu. Kemudian kita hapus halamannya, kita buat halaman baru dengan default di kanan atas ya, Kemudian setelah itu kita buat different first page ya, maka yang di atas ini akan hilang. Kemudian kita tambahkan yang hilang itu di tengah bawah sini. Udah, sehingga dengan demikian tersetting kan untuk pengaturan ini di daftar isi. Halaman pertama ini yang kita tadi tandai different first page, halaman pertamanya di tengah bawah, lanjutannya di kanan atas. Nah, dari sini kemudian settingan itu sudah tersimpan akhirnya. Sehingga pada saat kita melakukan section break lagi tadi dari daftar isi menuju ke daftar gambar, daftar gambar sebagai section 3 ikut settingan yang tadi. Jadi halaman pertamanya di tengah bawah, halaman lanjutannya di kanan atas. Demikian pula pada saat section break lagi dari daftar gambar ini menuju ke bab 1. Halaman pertamanya ada di tengah bawah sebagai different first page tadi, kemudian lanjutannya ada di kanan atas. Nah, maka ini coba kita buktikan, kita akan lanjutkan. Oke ya. Nanti kalau ini bisa di play lagi tadi ya di menit-menit yang sebelumnya. Nah, ini bab 1 sudah harus kita ubah. Nah, harus kita ubah dulu. Kita ubah ini ya, ini sudah section break tadi kan. Nah, ini sudah section break. Nah, ini kita halamannya ubah. Halamannya kita kan sudah bukan halaman Romawi, tetapi halaman angka biasa. Ini ya, sudah saya aktifkan header footernya, kemudian ke page number, kemudian format page number. Ini saya ubah menjadi angka 1. Start at 1. Oke. Ya, 1. Atasnya aman. Ini biasanya kalau saya buat selalu saya cek supaya mencegah terjadi kecolongan.
Oke, ini benar tadi di tengah bawah, ini atas. Biasanya yang saya sempat khawatir tuh biasanya yang di halaman pertama sendiri, yang kosong itu. 3, 2, benar, 1. Nah, masih aman. Ya, masih aman. Ya, jadi pengaturannya sudah benar. Udah. Nah, ini ya, bab 1. Bab 1 di tengah bawah, udah selesai sudah. Tengah bawah, lanjutnya di kanan atas. Kanan atas, definisi operasional, sampai sini. Nah, ini kita page break lagi di sini. Ya, ini saya terus dulu. Ya. Halaman 2, halaman 3. Nah, ini. Oke ya, di bagian akhir bab 1 ini di section break lagi. Section break. Udah, ini sama sudah seharusnya. 1, oh dia lanjut ya, dia apa mulai dari 1 tadi ya. Karena settingan tadi ya, ingat ya waktu saya atur yang bab 1 barusan kan saya ubah mulai dari 1. Maka ini kita ubah dulu, mulai melanjutkan ini. Format page number, continue. Nah, oke. Nah, ini. Halaman 3, ya benar. Kemudian halaman 4. Ya, kemudian halaman 5, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, habis sudah. Maka kita ambil contoh satu lagi. Ups, salah. Kalau seandainya di sini saya tambahkan satu bab lagi ya. Saya tambahkan satu bab lagi misalnya. Nah, ini ya, ini sudah halaman terakhir sendiri. Saya section break, layout, kemudian break, kemudian section break, next page. Nah, dah di sini kalau kita lihat nanti pas di tengah bawah. Nah, kan lanjut 9. Sebelumnya kan 8. Maka di sini kita bisa melanjutkan bab 3. Bab 3 tinggal saya copy saja supaya headingnya ikut ya, tidak perlu ngatur heading lagi. Nah, ini saya copy, saya paste ke sini. Saya paste ke sini. Nah, ini jadi bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Oke, kalau kita lihat di sini sectionnya, nah section 5, section 6. Ya, section 5, section 6. Ini 5 tadi yang bab 2, section 6 ini untuk yang bab 3. Oke. Ya, dan seterusnya. Ini juga sama kalau saya mau atur ini ya, saya tambah ini, saya pakai format painter. Oh, sebentar ini saya enter lagi. Nah. Kenapa saya format painter? Karena atau di copy juga bisa gitu ya. Karena supaya nggak ngatur heading, nggak ngatur-ngatur heading lagi. Oke, ini saya copy. Kok saya copy? Saya format painter. Format painter. Kemudian saya paste ke sini format painternya. Nah, ini misalnya desain penelitian misalnya. Ya, dan seterusnya. Ini nanti kita ubah ya, ini diubah restart at one ya, di video pengaturan numbering ada ya. Kemudian saya rapikan lagi, kemudian ini mulai dari bab 3, maka ke numbering ini, kemudian define new number format. Ya, tinggal diganti menjadi 3 titik. Oke, nah ini kalau kita lihat, saya klik di sini dia heading 1, saya klik di subnya ini dia heading 2. Oke ya, sama ini kalau saya langsung saya kontrol enter saja, saya page break. Nah, halaman 10. Dah, kurang lebih itu ya, panjang sekali ya karena memang kompleks. Satu dia ganti-ganti formatnya dari halaman Romawi menjadi halaman angka biasa, kemudian juga yang kedua dia naik turun ya, posisinya ganti-ganti ke atas bawah. Oke, jadi dengan demikian untuk pengaturan yang seperti ini ya, yang
ada permintaan khusus, jadi halaman judulnya, bagian halaman judul bab itu di tengah bawah, sisanya di kanan atas. Itu menggunakan pengaturan khusus yang namanya different first page tadi. Nah ini ya. Sedangkan pengaturan lain masih sama. Yang pasti section break, ya section break. Kemudian juga ini dimatikan tadi. Link to previousnya tadi. Oke, kemudian sekalian ya, kita ke atas tadi daftar isi, kita akan coba. Karena ini kan sudah saya buat menggunakan heading gitu ya, menggunakan heading. Maka nanti pada saat membuat daftar isi pun bisa langsung di sini. Nah ini ya, di sini saya enter dulu. Nah, ups, kok kesini? Oh ini pas di section break ini pasti. Nah, di page break maksudnya. Nah, maka saya klik di sini dulu, saya enter. Oke. Baik, ini sekarang saya akan ini ya langsung di reference. Reference, kemudian table of contents. Udah, saya pilih ini. Nah, sudah, jadi sudah. Ini tinggal dihapus saja ini. Oke. Udah, jadi. Ya. Dan sudah rapi juga dia. Gitu. Terus nggak perlu khawatir kalau seandainya nanti ini nggak cukup, dia akan otomatis pindah bawah. Jadi nggak akan rusak, ya nggak akan rusak. Ini contoh misalnya ya, saya ini saya enter gitu misalnya, saya enter supaya dia kepaksa turun gitu ya. Nanti dia akan ini, ya akan otomatis. Nah ini ya, bab 2-nya sudah terpotong. Nah, lanjut dia kan tetap lanjut di sini, nggak masalah. Nggak masalah. Cuma nanti ini kalau ini tadi menyisipkan kelebihan, nah ini tinggal dihapus ya, tinggal disesuaikan aja. Kalau emang perlu dihapus yang nggak dipakai. Oh ya, satu lagi ini tadi, mana ya? Untuk halaman judul, tapi ini lepas dari topik page number ya, hanya tips saja. Tadi kebetulan saya ingat. Kita lihat ke halaman judul, langsung ke halaman judul. Oke, nah ini. Kalau di karya tulis ilmiah atau makalah kan ini nggak mungkin ada tulisan kayak gini ya. Tapi ini kita perlukan supaya muncul tadi di mana di ini di reference ini ya, di table of contents ini. Nah, karena kalau ini saya hapus maka kan di bagian daftar isi kan nggak muncul tulisan halaman judul. Nah, maka ini gimana supaya tetap bisa muncul ini, dia heading 1 tapi nggak muncul, ya kita akalin ya, kita akali yaitu kita jadikan warna putih. Nah, ya beres ya, dia ada ya, dia kan tetap muncul nanti di sini di daftar isi. Nah ini di sini ya, walaupun nanti saya update ya, warnanya kita lihat warnanya pengaruh apa enggak. Update entire table, update seluruhnya. Nah, enggak ngaruh. Ya enggak. Jadi tetap akan bisa ini ya, bisa muncul. Walaupun tadi kita jadikan warna. Jadi warna font nggak ngaruh ke sini. Oke, saya kira itu. Oke, jadi kurang lebih itu untuk video kali ini ya, cukup kompleks memang. Nanti silakan bisa di play ulang di menit sebelumnya. Di sini ada dua sebenarnya, ada dua di video ini ada dua contoh, istilahnya satu pembuatan nomor halaman yang sederhana sekali. Jadi dalam satu dokumen itu halamannya sama semua, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Dan yang kedua, bagaimana kalau dalam satu dokumen itu kita mau supaya halamannya bisa beda-beda.
baik itu nomornya beda, ada angka biasa, ada angka Romawi, maupun posisinya yang beda-beda. Nah, untuk yang bagian kedua ini, ada contoh khusus ini ya, contoh khusus yang saya contohkan pakai file KTI semacam ini. Gitu. Karena di sini dicontohkan yang bagaimana kalau pindah-pindah tempat. Jadi contoh yang pertama kan di tempat yang sama, hanya melakukan perubahan jenis nomor dari nomor Romawi menjadi nomor angka biasa. Contoh yang kedua adalah menggunakan KTI yang lebih kompleks ya, dan contoh real ya, contoh real walaupun mungkin secara konten tidak real, tapi secara format ini sudah real. Oke, saya kira itu yang bisa saya bagi mengenai pengaturan pengaturan page number gitu ya. Semoga bisa membantu apapun yang kita kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa lagi.